Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umu hari ini semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, mudah rezekinya, tetap menjadi anak soleh dan soleha, menjadi kebanggaan kedua orang tua, dan bermanfaat untuk bangsa dan negara suatu hari nanti. Baik, hari ini Umu akan membacakan lagi kisah tauladan kita. Anak-anak duduk yang baik, duduk yang manis. Umu akan membacakan ceritanya. Kisah kali ini adalah kisah serigala yang beriman kepada Rasulullah. Nah, dengarkan baik-baik ya. Dikisahkan pada masa kenabian Muhammad SAW, pada suatu daerah hiduplah seorang pengembala kambing. Pengembala kambing harus mengurus ratusan kambing dan dombanya setiap hari, dan setiap pagi lelaki itu membawa seluruh ternaknya untuk menikmati padang rumput yang sangat luas, biar ternaknya bisa makan dengan sepuas-puasnya. Nah, namun suatu hari si laki-laki ini dikejutkan oleh seekor serigala yang berhasil mengambil salah satu domba yang lepas dari kerumunannya. Nah, gembala tersebut kan langsung mengejar nih serigalanya dan menakut-takuti dengan ayunan tongkat. Domba yang menjadi buruan serigala itu tubuhnya itu sangat gemuk, sehingga serigala itu sulit membawa lari domba tersebut. Nah, akhirnya si pengembala sama si serigala tadi tarik-tarikan dombanya. Akhirnya berbicaralah si serigala tadi kepada si pengembala kambing tadi. Wahai Fulan, mengapa engkau begitu zalim kepadaku? Allah telah menetapkan domba ini untuk rezekiku hari ini. Mengapa engkau merebut dari aku? Kata serigala tersebut. Betapa terkejutnya si pengembala karena dia mendengarkan serigala ini bisa bertutur kata layaknya manusia. Kamu bisa berbicara? Begitu kata si gembala takjub. Mengapa engkau melihatku terheran-heran? Harusnya engkau tahu. Ada yang lebih mengherankan daripada seekor serigala yang berbicara. Begitu kata serigala kembali. Apa itu? Tanya si pengembala. Di Madinah ada seorang nabi dan rasul Allah yang diutus untuk sekalian alam. Namun banyak orang justru membangkang dan enggak beriman kepadanya. Nabi itu namanya Rasulullah Muhammad SAW, papar serigala tadi. Karena penasaran, keesokan harinya lelaki itu pergi ke Madinah untuk menjumpai langsung sosok yang diceritakan oleh si serigala tadi. Perjalanannya memang tidak mudah, tapi si pengembala menempuh jalannya itu dengan penuh kesabaran. Akhirnya sampailah ia di Madinah. Setelah tanya sama warga setempat, lelaki itu akhirnya tiba di depan Masjid Nabawi. Singkat cerita, dia berkesempatanlah jumpa dengan Nabi Muhammad. Kepada beliau dia menuturkan kisahnya hingga dia sampai ke Madinah. Kemudian Rasulullah membenarkan kisah sang gembala tadi bahwa ada seekor binatang yang terang-terangkan menunjukkan rasa imannya kepada Allah dan Rasulnya. Lebih lanjut, hal itu ternyata termasuk tanda-tanda kiamat. Yang demikian itu adalah suatu tanda kiamat, sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, dari cerita di atas kita bisa mengambil suri teladannya bahwa makhluk apapun kalau Allah sudah berkehendak dia akan sangat taat. Nah, jadi Allah berharap kepada seluruh hambanya untuk taat kepadanya. Terus Allah juga memberi tanda-tanda apa yang akan terjadi nanti kepada hambanya. Jadi kita sebagai hamba harus belajar untuk tahu tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita. Jadi gunanya adalah untuk menjaga diri kita biar kita tetap mawas diri. Jangan sampai nanti kita lalai. Karena kita semua ini kan akan kembali. Karena hari kiamat itu nyata. Cuman masalah waktu. Jadi anak-anak semua di rumah harus dari sekarang mempersiapkan diri untuk kita semua suatu saat kembali kepada Allah Ta'ala. Karena memang itu memang sudah ditakdirkan semua yang hidup akan mati. Jadi
harus tetap belajar yang rajin, tetap beribadah yang rajin. Jangan lalai, jangan asik sendiri, jangan terus-terusan bermain, karena tanggung jawab anak-anak itu ke depannya semakin hari semakin berat. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah meminta kepada kita untuk selalu mempersiapkan diri untuk hari kiamat kelak. Jadi jangan kita lalai dengan kehidupan duniawi saja. Baik anak-anak, segitu aja yang bisa Umu ceritakan kali ini. Lebih dan kurang Umu mohon maaf. Lain kali Umu akan bercerita lagi kisah-kisah tauladan untuk anak-anak sekalian di rumah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.